Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Andrian Channel. Pagi ini saya ajak explore atau jalan-jalan menuju ke sebuah situs peninggalan sejarah Candi Tegowangi. Candi Tegowangi ini berada di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Yuk kita lapor dulu dan mengisi buku tamu. Nah, kita setelah mengisi buku tamu menuju ke pelataran candi. Jadi candi ini adalah menghadap ke barat. Jadi pintu masuknya ada di sebelah barat. Candi ini dibangun pada sekitar abad 13 hingga abad 14 zaman era Majapahit. Ya. Di sini tampak di halaman depan di sebelah sisi kanan kita rumputnya bagus. Candi ini sebenarnya adalah tinggal bagian kakinya ya atau bagian baturnya. Sedangkan bagian atasnya yang berbentuk kerucut itu sudah runtuh. Nanti kita lihat semuanya. Siap. Nah, di paling depan di sisi sebelah barat ini ada sebelah kiri kanan ada tumpukan. Ini ada reruntuhan dari bagian atas candi dari batu andesit atau batu kali ya. Diperkirakan atau dihitung ada sekitar 800 runtuhan batu seperti kayak gini nih, yang mungkin susah untuk direka ulang lagi. Kebanyakan berbentuk relief atau pelipit, ukir-ukiran, ada yang berbentuk sulur atau daun-daunan. Nah ini banyak. Jadi yang depan bagian barat di sebelah sisi kanan maupun sisi kiri adalah tumpukan reruntuhan bagian candi yang atas zaman dahulu. Jadi yang kita lihat nanti adalah bagian candi induk itu adalah bagian batur atau bagian bawahnya. Ini yang sisi sebelah barat sebelah kanan ya, memang banyak sekali dan mungkin agak susah untuk mengidentifikasi kembali ya susunannya, makanya dibiarkan sementara seperti kayak ini. Oke, lanjut. Nah ini yang sebelah sisi kiri barat candi. Sama, ini juga adalah potongan-potongan reruntuhan dari bagian atas candi yang sudah tidak bisa ditutup lagi. Masih mirip, jadi banyak bentuk reliefnya ataupun pelipit-pelipit ya. Sambil jalan, jadi Candi Tegowangi ini sebenarnya adalah tempat pendermaan atau penghormatan kepada Bre Matahun. Jadi Bre Matahun itu adalah seorang raja di daerah Watsari di sini nih ya. Dia Bre Matahun ini adalah ipar atau sepupu dari Raja Hayam Wuruk. Nah, nanti kita ceritakan kisah tentang Bre Matahun. Dan kita jalan ke sisi sebelah selatan dari Candi Induk. Ini juga ada reruntuhan-reruntuhan dari candi. Yang bagian atas ada sosok arca tanpa kepala, ini entah sudah rusak atau mungkin kepotong ya. Sangat disayangkan. Nah, seperti ini di sisi sebelah selatan dari Candi Induk. Yang paling menarik dari sini, di sini ada arca yang dikenal dengan nama Arca Parwati Ardanari. Seperti ini. Dia adalah perwujudan dari arca Dewa Siwa dan istrinya Dewi Parwati. Jadi dia patung ini atau arca ini separuh laki-laki, separuh perempuan. Dan dia sedang menunggang lembu Nandi. Lembu Nandi. Di bagian belakangnya tampak ada bangunan seperti yoni ini ya. Yoni itu, nah ini ada pancuran berbentuk ukiran naga. Itu Candi Induk, Candi Tegowangi. Nah, dari sisi selatan
Kita juga kalau berjalan ke arah tenggara ya, jadi di arah ke timur sedikit, kita akan melihat adanya candi kecil yang dinamakan Candi Perwara ya, atau Candi Pendamping. Ini juga masih ada jajaran atau tumpukan dari reruntuhan bagian atas Candi Tegowangi ini. Oh ya, Candi Tegowangi ini di zaman Orde Baru ini sudah 2 kali mengalami pemugaran ya. Jadi yang pertama di tahun 84, kemudian yang kedua di tahun 94, dan sekarang sudah dalam pengelolaan BPCB ya, Balai apa ya BPCB itu ya. Pokoknya CB-nya Cagar Budaya, Balai Pelestari atau apa. Oke, di sisi sebelah tenggara ini masih kita jumpai adanya reruntuhan bagian atas candi dan Candi Perwara atau Candi Pendamping. Nah ini kita lihat dari depan, Candi Perwara atau Candi Pendamping ini juga sama, dia menghadap ke sisi barat. Dan uniknya, meskipun Candi Pendamping, dia memiliki relief yang sangat jelas sekali, bagus, masih utuh. Nanti akan kita ceritakan apakah ini juga jadi satu rangkaian dengan relief yang ada di Candi Induk Tegowangi ini. Ini tampak reliefnya. Ada sesosok yang menggotong semacam apa ini? Saya kurang paham. Nah, seperti ini. Ini adalah sosok atau bentuk wujud Candi Perwara atau Candi Pendamping yang berada di sisi tenggara dari Candi Surawono. Kok Surawono, Tegowangi. Maaf. Nah ini, bagus sekali. Kita masih mengelilingi, nah ini beberapa bagian yang runtuh. Oh ya, bagian tengah terdalam dari Candi Perwara ini sudah dari bentuk batu bata ya, jadi batu andesit ini sudah mengelilingi di bagian luarnya. Ada relief seperti gajah ya. Oke, lanjut. Nah, baik, kita sudah berada di depan dari Candi Induk Candi Tegowangi ini. Jadi Candi Tegowangi ini berbentuk bujur sangkar ya, memiliki panjang kurang lebih 11 meter, dengan lebar juga 11 meter, dengan tinggi yang sekarang ini adalah 4,35 meter. Bagian bawahnya ini aja, karena yang bagian atas sudah runtuh, yang sudah kita lihat tadi sekelilingnya. Di sisi-sisi sebelah barat ke depan ini, yang mengelilingi ini ada tampak relief. Ini merupakan cerita dari kidung Serat Ruat Sudamala. Apa itu Ruat Sudamala? Jadi ini menceritakan tentang pengeruatan dari Betari Durga. Cerita Betari Durga. Jadi yang diruat dari bentuk yang jelek atau keburukan menjadi kebaikan. Nah, kenapa diambilkan dari cerita Serat Sudamala ini? Karena ini dipakai untuk menghormati Brema Tahun. Dulu itu pernah sakit, penyakit yang aneh, lalu kemudian disembuhkan oleh Yang Semaranata di daerah sini ini. Dia dan berpesan jika dia meninggal nanti supaya dihormati di sini. Nah, seolah menggambarkan penghormatan, perubahan dari sifat buruk kejelekan menuju ke kebaikan tadi itu. Makanya di relief dinding dari Candi Tegowangi ini menceritakan tentang Serat Ruat Sudamala, menceritakan tentang Betari Durga raksasa yang diruat oleh Sadewo hingga akhirnya berubah kembali menjadi kebaikan Dewi yang cantik, Dewi Uma atau Dewi Parwati. Nah, di sisi timur dan utara ini ada yang rusak seperti kayak gini bagian atasnya. Kita lihat. Nah, Candi Tegowangi ini terbuat dari batu andesit ya di sisi luarnya,
sedangkan bagian tengah atau bagian dalamnya juga sama, terbuat dari batu bata. Sayangnya di zaman sekarang sudah nggak boleh lagi dinaiki karena takut untuk kerusakan ya. Zaman saya masih kecil bisa naik ke atas. Seperti itu. Ini sisi sebelah timur dari candi atau belakangnya candi Tegowangi ya. Sama juga ada tumpukan-tumpukan batu relief dari sisi atas candi. Memang ada 800 bongkahan, diperkirakan segitu. Ini sisi timur dan sisi utara. Ini ada yang bagian yang kerowak ini. Nah, yang unik kita lihat di situ bagian sebelah utara dinding candinya tidak ada reliefnya alias kosong. Nah, ini yang bagian ini kan kosong kan. Nah, ini juga kosong hingga sampai yang sisi barat depan separuh sebelah kiri itu kosong. Nah, ini makanya ada dugaan atau sebutan bahwa istilah Candi Tegowangi candi yang belum selesai. Kenapa? Seluruh reliefnya belum selesai, belum tuntas memutar. Seperti ini. Nah, ini sampai di depan lagi, bagian depan dari Candi Tegowangi. Jadi Tegowangi inilah candi Pandarmaan. Ini bukan tempat pemujaan, tempat menyimpan abu ya, perabuan, jadi penghormatan dari Bre Mataun. Bre Mataun adalah ipar dari Hayam Wuruk. Jadi inilah ekspor kita ke Candi Tegowangi, candi dari zaman Mojopahit yang berada di wilayah Kediri. Sungguh indah, kita mengagumi ciptaan leluhur kita lestarikan agar anak cucu kita masih bisa menikmatinya. Terima kasih, sampai jumpa.